Diodorus Siculus, hidup pada paruh kedua abad pertama Masehi, menegaskan bahawa orang-orang Arab sangat menjunjung tinggi kebebasan mereka. Dalam karyanya, Geografi Strabo, tahun 24 Masehi, berdasarkan otoritas penulis Yunani sebelumnya, menyatakan bahawa orang-orang Arab adalah satu-satunya bangsa yang tidak mengirimkan dutanya kepada Alexander, yang punya rencana untuk menjadikan Arab sebagai pusat kerajaannya. Ekspedisi Romawi. Sebagai penguasa dunia, orang-orang Romawi tidak berhasil menguasai orang-orang Arab. Pengiriman 10,000 pasukan dari Mesir di bawah pimpinan Aelius Gallus pada 24 SM, iaitu pada masa pemerintahan Caesar Augustus, disertai dukungan sekutu mereka dari bangsa Nabasia, ternyata menemui kegagalan. Tujuan ekspansi itu sangat jelas, iaitu untuk menguasai rute perjalanan yang dimonopoli oleh orang-orang Arab Selatan dan menghantam sumber pendapatan orang-orang Yaman untuk keuntungan Romawi. Setelah berbulan-bulan mengadakan penjelajahan ke arah selatan, tentara yang semakin menyusut jumlahnya itu kemudian mundur ke Negrana atau Najran, yang telah mereka kuasai sebelumnya, pergi menuju pantai Laut Merah dan berlayar menuju pantai Mesir. Perjalanan pulang itu memakan waktu 60 hari. Daerah terjauh yang berhasil mereka capai di semenanjung Arab adalah Mariaba, yang kemungkinan bukan kota Ma'arib ibu kota orang-orang Sabah, tetapi daerah Mariama di sebelah tenggara. Strabo, seorang ahli geografi dan sejarawan Yunani yang terkenal, dan juga teman dekat Gallus, menyebutkan kegagalan itu diakibatkan pengkhianatan penunjuk jalan pasukan, Silakas, seorang menteri bangsa Nabasia. Dengan demikian, berakhirlah penyerbuan militer pertama, sekaligus terakhir, yang gagal total yang pernah dilakukan oleh kekuatan Eropah ke wilayah semenanjung Arab. Ketertarikan bangsa Romawi ke kawasan ini, di antaranya sebagaimana telah diungkapkan di atas, kerana Arab dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan wewangian. Herodotus misalnya mengatakan, semua daerah di semenanjung Arab menebarkan aroma yang sangat wangi. Saat itu Arab dikenal sebagai satu-satunya negeri yang memproduksi pohon gaharu, cendana, akasia, kayu manis dan lain-lain. Pohon-pohon yang menghasilkan wewangian dijaga oleh ular naga terbang, kecil ukurannya, warna-warni kulitnya, dan bergelantungan dalam jumlah besar hampir di setiap pohon. Tetapi Strabo adalah seorang bapa sejarah yang agak sedikit bijak dan mudah percaya begitu saja. Menurutnya, Arab Selatan adalah negeri wewangian, tetapi ular-ular berbisa di sana yang panjang-panjang dapat berdiri setinggi pinggang manusia. Diodorus Siculus mengulang pandangan serupa tentang semenanjung Arab sebagai negeri penghasil rempah-rempah dan negeri wewangian. Dalam bukunya Natural History, buku ke-6, yang meringkaskan pengetahuan orang-orang Romawi tentang negeri-negeri sebelah timur hingga tahun 70 Masehi. Pliny juga menekankan karakteristik negeri tersebut dan menambahkan bahawa orang-orang Sabah adalah suku yang paling terkenal di Arab dalam produk wewangiannya. Jelas sekali bahawa Hadramaut pada masa itu merupakan penghasil berbagai macam wewangian. Yunani dan Romawi ternyata percaya bahawa semua komoditas yang diperdagangkan oleh orang-orang Arab itu merupakan hasil asli tanah Arab,
sehingga para pedagang menyimpan rahsia tentang sumber lain yang ada di Abyssinia dan India, serta sangat menjaga ketat monopoli tersebut. Para penulis klasik juga sangat terkesan dengan kekayaan orang-orang Arab Selatan. Strabo menyebutkan berbagai kota yang dihiasi kuil-kuil dan istana-istana indah. Pliny, dengan menggunakan otoritas Aelius Gallus, juga menyebutkan hal serupa. Sementara produk wewangian dan rempah-rempah merupakan hasil bumi yang terkenal dari negeri itu, produk lain yang sama pentingnya adalah kandungan tambang, terutama emas, yang ditemukan di sepanjang pesisir barat Semenanjung, mulai Madian hingga Yaman dan bagian tengah negeri itu. Diodorus menegaskan bahawa Semenanjung Arab memiliki kandungan emas yang sangat murni, sehingga tidak perlu lagi dididihkan. Al-Maqdisi dan Al-Hamdani, abad ke-10 menghabiskan satu paragraf penuh untuk menuliskan hasil tambang di Semenanjung Arab, sambil menyebutkan secara khusus kandungan emasnya. Informasi lainnya terdapat dalam catatan orang-orang Yunani dan Latin. Strabo mengisahkan bahawa di Arab Selatan praktik poliandri, yakni sejumlah saudara laki-laki menikahi seorang wanita yang sama merupakan fenomena umum, bahawa penduduknya terbiasa menikah dengan keluarga dekat, dan bahawa mereka memuliakan saudara tertua, dan setiap yang tertua akan menjadi pemimpin. Dalam buku geografinya yang ditulis antara tahun 150 dan tahun 160 Ptolemeus yang gambarannya tentang dunia yang telah dikenal manusia menjadi rujukan utama para ahli geografi Eropah dan Asia di masa kemudian, mewariskan kepada kita hasil upaya saintifikasi, catatan-catatan dan kesan-kesan pribadi para pedagang dan pengembara pada masanya. Petanya yang menggambarkan Semenanjung Arab merupakan sketsa pertama yang didasarkan atas informasi semacam itu. Bab ketiga, Sabak dan negeri-negeri lainnya di Arab Selatan. Orang-orang Arab Selatan sebagai pedagang. Orang-orang Sabak adalah bangsa Arab pertama yang melangkah menuju pintu peradaban. Mereka menempati posisi penting sebagaimana terungkap dalam tulisan-tulisan kuno yang muncul belakangan. Rujukan tertua tentang mereka dalam literatur Yunani terdapat dalam Theophrastus, tahun 288 SM, Historia Plantarum. Ujung barat daya Semenanjung merupakan tempat tinggal pertama orang-orang Sabak. Kesuburan tanah itu yang mendapatkan curah hujan yang cukup, kedekatannya dengan laut dan posisinya yang strategis di jalur perjalanan menuju India, menjadi faktor penentu perkembangan negeri itu. Di tanahnya tumbuh pohon rempah-rempah, gaharu, dan tumbuhan beraroma untuk penyedap masakan atau pedupaan dalam upacara kenegaraan atau keagamaan di gereja. Yang paling penting dari semuanya adalah cendana, yang merupakan komoditas unggulan dalam perdagangan kuno. Di sana berbagai produk langka dan bernilai tinggi, seperti mutiara dari Teluk Persia, bumbu masak, kain dan pedang dari India, sutera dari China, budak, monyet, gading, emas, bulu burung unta dari Ethiopia, singgah dan dijual ke pasar barat. Pengarang buku The Periplus of the Erythraean Sea memberikan gambaran umum tentang Pasar Musa, yang kini disebut Pasar Muha atau Mocha. Barang dagang yang diimport ke sana meliputi kain berwarna ungu, yang kasar dan yang halus, pakaian model Arab, dengan lengan polos, dibordir, atau dirajut dengan emas, bubuk kunyit, daun pandan,
kain muslin, rompi tebal, selimut tidak banyak, yang polos atau yang dibuat berdasarkan model setempat. Selempang dalam beragam warna, balsam beraroma dalam jumlah yang cukup banyak, minuman anggur dan gandum dalam jumlah yang tidak banyak. Orang-orang Sabah adalah orang Fenisia dari Laut Selatan. Mereka mengenal rute perjalanan, karang dan pelabuhannya, menguasai pergantian musimnya yang tidak stabil, dan memonopoli perdagangan selama 1/4 abad terakhir sebelum Masehi. Penjelajahan seluruh semenanjung Arab yang dianggap sebagai kemungkinan teoretis oleh Panglima Angkatan Laut Alexander Nearchus bagi mereka merupakan pengalaman nyata. Bagi para nahkoda Yunani dan Romawi, negeri dupa itu dipenuhi pegunungan dan sulit ditembus. Menurut Periplus, berlayar mengharungi pesisir Arab sangat berbahaya kerana tidak ada pelabuhan, sulit membuang jangkar, airnya sangat kotor, dan tidak bisa dilalui kerana ombak besar dan berkarang, serta dipenuhi beragam bahaya lain. Melalui Laut Merah, jalur transportasi laut dimulai dari Bab al-Mandab menuju Wadi al-Hamamah di pesisir Mesir Tengah. Kesulitan berlayar di laut ini, terutama di bahagian selatan, mendorong orang-orang Sabah untuk membangun rute perjalanan darat antara Yaman dan Suriah di sepanjang pesisir barat semenanjung, yang mengarah ke Mesir, Suriah, dan Mesopotamia. Jalur ke Suriah membuka pintu masuk ke Mediterania di Gaza. Dari Hadramaut, yang kaya dengan hasil wewangiannya, jalur kafilah mengarah ke Ma'arib, ibu kota orang-orang Sabah, dan dari sana bertemu dengan rute perdagangan utama. Di sepanjang rute selatan ke utara ini, orang-orang Sabah membangun berbagai koloni mereka. Dari koloni-koloni tersebut muncul orang-orang Sabah yang dipandang penting dalam catatan orang-orang Assyria dan Ibrani. Dalam kitab Kejadian 37 Nisbah 25 terdapat sebuah catatan sejarah tentang kafilah suku Ismail yang datang dari Gilead dengan unta-unta mereka yang membawa rempah-rempah, balsam dan cendana. Perdagangan merupakan indeks keberhasilan utama yang dicapai oleh orang-orang Arab Selatan. Kerajaan-kerajaan yang mereka bangun bukanlah kerajaan militer. Gambaran umum sejarah mereka bisa dilihat dari berbagai rujukan, seperti yang telah disebutkan di atas, dalam tulisan-tulisan semit kuno Yunani dan Romawi, dari berbagai tradisi semi-legenda yang terdapat dalam literatur Islam terdahulu, terutama karya-karya Wahab Ibni Munabbih, yang meninggal di Syana'ah sekitar tahun 728 M, Al-Hamdani, meninggal tahun 945 M, dan Al-Himyari, meninggal tahun 1177 M. Tapi yang paling penting adalah dari sumber-sumber lokal yang bisa diperoleh terutama melalui berbagai temuan Halevi dan Glaser. Semua literatur asli Arab Selatan ini berbentuk epigraf, tulisan di atas logam atau batu. Bahan-bahan mudah hancur yang digunakan untuk mencatat transaksi bisnis, kisah sejarah, atau karya sastra sama sekali tidak bisa ditemukan. Tulisan paling awal yang kita temukan kebanyakan ditulis dari kanan ke kiri, yang berasal dari abad ke-8 dan ke-9 SM. Tulisan-tulisan itu bisa dikelompokkan sebagai berikut. 1. Sumpah terpatri pada papan perunggu yang disimpan dalam kuil dan dipersembahkan untuk Al-Makkah atau Ilmukah, Adstar dan Syams.
2. Arsitektural ditulis di atas dinding kuil dan tempat publik untuk mengingatkan nama pendiri atau penyumbang pembangunan kuil itu. 3. Historis yang mengisahkan pertempuran dan mengabarkan kemenangan. 4. Aturan ketertiban yang tertera pada pilar-pilar pintu masuk. 5. Obituari yang dipahat di atas batu nisan. Di antara yang sangat penting adalah beberapa dokumen hukum yang mengungkapkan perkembangan konstitusi. Charles Niebo adalah orang pertama yang mengungkap keberadaan tulisan-tulisan Arab Selatan. Joseph Halivi yang sejak Aelius Gallus, tahun 24 SM, merupakan orang Eropah pertama yang mengunjungi Najran di Yaman, tahun 1869 hingga tahun 1870 membawa salinan 685 tulisan dari 37 tempat berbeza. Antara tahun 1882 dan tahun 1894, Edward Glaser melakukan ekspedisi ilmiah ke Yaman dan berhasil membawa sekitar 2,000 tulisan, yang kebanyakannya hingga kini belum dipublikasikan. Secara keseluruhan, kini kita memiliki sekitar 4,000 tulisan semacam itu yang berasal dari abad ke-7 SM. Pada tahun 1843, dengan resiko kehilangan nyawanya, T.H.S. Arnold, yang menemukan reruntuhan Ma'arib, menyalin sekitar 60 tulisan. Pada tahun 1837, James R. Wellsted, seorang perwira Angkatan Laut Inggeris, menerbitkan sebagian tulisan Nakab Al-Hajar dan memberikan kesan kedua kepada orang-orang Eropah terhadap tulisan Arab Utara. Tulisan itu berhasil dipecahkan oleh Emil Rodiger dari Hull, tahun 1837, dan Gesenius, tahun 1841. Seperti yang terungkap dalam tulisan-tulisan itu, bahasa Arab Selatan atau bahasa Minya Sabak, disebut juga bahasa Himyar, memiliki 29 huruf alfabet. Huruf-huruf itu mewakili percabangan awal dari huruf Sinai, yang menghubungkan alfabet Finisia dengan alfabet induknya dari Mesir. Huruf-huruf berbentuk garis-garis lurus simetris itu menunjukkan adanya perkembangan yang panjang. Alfabetnya seperti bentuk-bentuk huruf semit lainnya, hanya terdiri atas konsonan. Dalam bentuk kata benda, perubahan kata kerja, kata ganti orang dan kosakata, bahasa Arab Selatan memiliki kesamaan tertentu dengan bahasa Akkadia, yakni Assyria Babilonia, dan Ethiopia atau Abyssinia. Tetapi ia memiliki kata jamak yang tidak teratur yang merupakan karakteristik bahasa Arab Utara dan Ethiopia. Dalam beberapa hal, bahasa Akkadia, Arab Selatan dan Ethiopia memiliki kesamaan dengan bentuk kuno bahasa Semit. Dengan menurunnya kebudayaan Yaman, bahasa Arab Selatan juga hilang dan digantikan dengan bahasa Arab Utara. Pekan Raya Sastra di Utara, seperti di Pasar Ukas, ibadah haji tahunan ke Kaabah, dan hubungan dagang dengan Mekah mempercepat proses pergantian itu. Kerajaan Sabah, kerajaan pertama yang berhasil diketahui, yang berdiri di wilayah Arab Selatan pada zaman kuno adalah Kerajaan Sabak dan Minaya yang selama beberapa abad hidup pada masa yang sama. Kedua kerajaan itu pada awal berdirinya merupakan kerajaan teokrasi dan kemudian berubah menjadi kerajaan sekular. Orang-orang Sabak menurunkan seluruh keluarga Arab Selatan. Tanah Sabak,
atau Sheba dalam Injil, yang merupakan tanah air mereka, terletak di sebelah selatan Najran di daerah Yaman. Menurut sekelompok ahli tentang Arab yang menggunakan sistem kronologi singkat, orang-orang Sabak hidup dari tahun 750 hingga tahun 115 SM, dengan satu kali perubahan gelar raja sekitar tahun 610 SM. Orang-orang Minaya hidup dari tahun 700 SM hingga abad ke-3 Masehi. Mukarribah adalah gelar raja pendeta yang diberikan kepada kepala negara. Dua mukarrib Saba terdahulu, iaitu Yatsa'ama dan Karibail, disebutkan dalam catatan sejarah Assyria dari Sargon II dan Sennacherib, memerintah pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-7 SM. Pada masa kejayaannya, raja-raja Saba memperluas hegemoni mereka ke seluruh kawasan Arab Selatan dan menjadikan kerajaan tetangganya, iaitu Minaya, sebagai negara protektoratnya. Sirwah, sehari perjalanan ke arah barat Ma'arib, adalah ibu kota Sabah. Bangunan utamanya adalah kuil Al-Makkah Sang Dewa Bulan. Reruntuhan bangunannya yang paling penting, kini disebut Al-Karibah, bisa menampung tak kurang dari 100 orang. Sebuah tulisan menyebutkan bahawa dinding di sekitarnya dibangun oleh Yadael, seorang mukarrib terdahulu. Tulisan lain menyebutkan ekspedisi gilang gemilang yang dilancarkan oleh Karibail Wata sekitar tahun 450 SM, yang pertama kali memperoleh gelar MLK, Mulk atau Raja Sabah. Pada periode kedua Kerajaan Sabah, sekitar tahun 610 hingga tahun 115 SM, penguasa tampaknya mulai menghilangkan karakteristik kependetaannya. Ma'arib yang berjarak sekitar 6 mil di sebelah timur Sana'a, dijadikan ibu kotanya. Kota itu berada 3,900 kaki di atas permukaan laut. Ia pernah dikunjungi oleh beberapa gelintir orang Eropah, yang pertama di antaranya adalah Arnaud, Halevi dan Glaser. Kota itu merupakan titik temu berbagai rute perjalanan dagang yang menghubungkan negeri-negeri penghasil wewangian dengan pelabuhan-pelabuhan di Mediterania, terutama Gaza. Al-Hamdani dalam karyanya Iqlil, menyebutkan 3 benteng di Ma'arib, namun konstruksi yang membuat kota itu terkenal adalah bendungan besar Sat Ma'arib. Karya arsitektur yang menakjubkan ini, berikut sarana publik lainnya yang dibangun oleh orang-orang Sabah, memberi gambaran kepada kita tentang sebuah masyarakat cinta damai, yang sangat maju bukan saja dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang teknik. Bagian yang lebih tua dari bendungan itu dibangun pada pertengahan abad ke-7 SM. Berbagai tulisan menyebutkan Sumhu Alayanuf dan putranya Yatsa'ama Bayin sebagai dua pembangun utamanya, juga menyebutkan pemugaran pada masa Syarahbi Ilyafo, tahun 449 hingga tahun 450 Masehi, dan Abraha dari Abyssinia, tahun 543 Masehi. Tapi Al-Hamdani dan para penulis setelahnya, iaitu Al-Masudi, Al-Ishfahani, dan Yaqut, menyatakan bahawa yang membangunnya adalah Luqman ibni Ad, seorang ahli mistik. Kerajaan Minya, Kataban, dan Hadramaut. Kerajaan Minya berkembang di Jau, Yaman, dan pada masa keemasannya wilayah kerajaan itu meliputi sebagian besar kawasan Arab Selatan. Kata Ma'an berasal dari bahasa Arab, dalam Injil disebut Maun, Maun, Main untuk nama tempat,
kemudian mengalami perubahan vokal menjadi main, yang berarti mata air. Nama yang bertahan hingga kini adalah Ma'an, sebelah tenggara Petra, sebuah koloni penting di jalur perdagangan sebelah utara. Tulisan-tulisan Minya di dekat Al-Ula dan Tabuk membuktikan keberadaan beberapa koloni di wilayah tersebut yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan dan pos penghubung. Ibu kota orang-orang Minya, Karnau, yang dikunjungi Halevi pada tahun 1870, adalah yang kini disebut Kota Main, sebelah selatan Al-Jau, timur Laut Shanaa. Kota metropolis keagamaan, Yatsil yang juga berada di sebelah selatan Al-Jau, kini disebut Kota Barakish, terletak di sebelah barat Laut Ma'arib. Orang-orang Minya berbahasa sama dengan orang-orang Sabah, dengan sedikit perbezaan dialek. Beberapa tulisan yang disebut tulisan Minya meliputi dokumen kerajaan orang-orang Kataban dan sejumlah kecil teks Hadramaut. Ukiran yang ditemukan pada reruntuhan kuil di Al-Hazim, ibu kota provinsi Al-Jau, menggambarkan wadah yang tergantung, mungkin sesajen anggur, antelop, dan haiwan-haiwan kurban lainnya. Ular yang dianggap sebagai simbol Tuhan, gadis-gadis penari yang juga menjadi pelayan di kuil, serta burung unta yang dikurung di dalam taman suci. Selain kerajaan Minya dan Sabah, dua kerajaan penting lainnya yang muncul di wilayah ini adalah Kataban dan Hadramaut. Negeri Kataban terletak di sebelah timur Adan, yang kini berada di sekitar Hadramaut. Kerajaan monarki Kataban, yang beribu kota di Tamna, kini bernama Kuhlan, berdiri sekitar tahun 400 hingga 50 SM. Kerajaan monarki Hadramaut, yang beribu kota Shabwah, pada masa lalu disebut Sabota, berdiri dari abad ke-5 sebelum Masehi, hingga akhir abad pertama Masehi. Kerajaan-kerajaan itu selama beberapa waktu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sabah dan Minya. Para sejarawan Arab sedikit pun tidak mengetahui bangsa-bangsa itu yang tulisan-tulisannya tersebar dari Arab Utara hingga Ethiopia, yang mengatur perdagangan rempah-rempah dan mendirikan bangunan-bangunan publik yang menakjubkan. Dari tahun 115 SM dan seterusnya, semua wilayah itu jatuh ke tangan penguasa baru yang datang dari dataran tinggi sebelah barat daya, iaitu suku Himyar. Sejak itu, peradaban di daerah itu disebut sebagai peradaban Himyar, meskipun gelar raja mereka tetap sama, iaitu Raja Sabak dan Zuraidan. Raidan kemudian dikenal dengan sebutan Kataban. Hal ini menandai awal munculnya kerajaan Himyar pertama, yang berdiri hingga sekitar tahun 300 Masehi. Kata Homerite muncul pertama kali dalam The Periplus of the Erythraean Sea, sekitar tahun 60 Masehi, kemudian dalam karya Pliny. Orang-orang Himyar adalah kerabat dekat orang-orang Sabah dan sebagai keturunan tertua dari rumpun tersebut, menjadi pewaris budaya dan perdagangan Minya Sabah. Bahasa mereka praktis sama dengan bahasa orang-orang Sabah dan Minya. Rujukan Pliny tentang adanya sistem pertanian memang terbukti dengan adanya sumur, bendungan dan tempat penampungan air yang sering disebut dalam berbagai tulisan. Mengumpulkan pohon dupa yang dipandang sebagai tindakan religius, masih menjadi sumber pendapatan terbesar. Zafar, pada masa klasik disebut Sebha dan Safar, atau Sefar dalam kitab Kejadian 10 Nisbah 30, kota di bagian dalam semenanjung,
sekitar 100 mil sebelah timur Laut Muha di atas jalan menuju Sana'a, adalah ibu kota dinasti Himyar. Kota itu menggantikan posisi Ma'arib, kota orang-orang Sabah, dan Karnal, kota orang-orang Minya. Reruntuhannya masih dapat dilihat di puncak bukit dekat kota Yarim. Pada masa penyusunan The Periklos, rajanya adalah Kariba-il Wata atau Caribael dalam The Periklos. Pada masa Himyar inilah pasukan Romawi yang bernasib sial di bawah pimpinan Aelius Gallus berhasil masuk hingga daerah Mariama. Ilasaros dari Strabo yang merupakan penguasa pada masa itu, tertera dalam berbagai tulisan dengan nama Ili Syariha Yahdub. Peristiwa penting lainnya pada bagian awal periode ini adalah berdirinya berbagai koloni Arab dari Yaman dan Hadramaut di negeri Kush. Kush adalah anak tertua Ham dan saudara laki-laki Kana. Kitab Kejadian 10:6, tempat yang mereka jadikan pusat kerajaan dan peradaban Abyssinia, dan akhirnya mengembangkan sebuah budaya yang tampaknya tidak mungkin bisa dicapai oleh bangsa negro pribumi. Tergantikannya suku-suku Arab Selatan, sebagian dari mereka pindah ke Suriah dan Iraq sekitar pertengahan abad ke-5 Masehi. Dalam riwayat popular, hal tersebut terkait dengan jebolnya bendungan besar Ma'arib mungkin menyebabkan bertambahnya pemukiman orang-orang Arab Selatan di Abyssinia. Jauh sebelum terjadinya penaklukan umat Islam, di sepanjang pesisir Afrika Timur telah terjadi pencampuran darah Arab. Kerajaan Aksum, embrio kerajaan Abyssinia, berdiri pada abad pertama Masehi. Ada sebuah puri terkenal di negeri Puri-Puri, demikian negeri Yaman dikenal, yang dipersembahkan kepada Ili Syariha yang lain, Lishar ibni Yahshab dari Yakut, iaitu Puri Gumdan di Sana'a yang dibangun pada abad pertama Masehi. Untuk melindungi diri dari serangan orang-orang Badui, orang-orang di kota-kota Himyar merasa perlu mendirikan istana-istana yang dikelilingi benteng. Al-Hamdani dan Yakut memberi kita gambaran cukup detail tentang Puri Gumdan, meskipun pada masa mereka wilayah itu tidak lain hanyalah reruntuhan puing raksasa. Benteng tersebut, menurut para ahli geografi, memiliki 20 lantai, yang masing-masing setinggi 10 cubit. Satuan ukuran kuno, 1 cubit sama dengan 43 hingga 56 cm, pencakar langit tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah kuno. Gedung itu dibangun dari batu granit, baru ungu kemerahan dan marmer. Ruangan raja berada di lantai paling tinggi. Atapnya terbuat dari batu bening tebal dan transparan sehingga kita bisa melihat ke langit dan membedakan antara seekor burung gagak dengan sebuah layang-layang. 4 sisi bagian depan gedung dibangun dari bebatuan warna-warni. Di setiap sudutnya yang terbuat dari batu, berdiri patung seekor singa yang mengaum setiap kali diterpa hembusan angin. Dalam sebuah puisinya, Al-Hamdani menyebutkan awan sebagai tutup kepala Gumdan dan marmer sebagai ikat pinggangnya. Bangunan itu bertahan hingga masa kelahiran Islam dan tampaknya hancur dalam pertempuran untuk menegakkan supremasi Islam di Yaman. Raja dari periode Himyar pertama ini adalah seorang raja feodal yang tinggal di Puri, memiliki tanah luas dan mencetak wang emas, perak dan perunggu, dengan menampilkan gambar wajahnya pada salah satu sisinya dan seekor burung hantu, lambang orang-orang Athena, atau kepala banteng di sisi lainnya.
Beberapa wang logam yang lebih tua memuat gambar Raja Athena, menunjukkan ketergantungan Arab Selatan kepada model-model Athena sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Di samping wang logam, ditemukan juga sejumlah patung perunggu karya pengrajin Yunani dan Sasaniah dalam penggalian di Yaman. Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sabahimia, sebagaimana terbaca dalam berbagai tulisan, menampilkan percampuran yang aneh antara sistem kesukuan kuno, stratifikasi kasta, serta aristokrasi dan monarki feodal. Semua gejala itu menampilkan fenomena peniruan berbagai hal dari berbagai sumber, sehingga akhirnya melahirkan sesuatu yang tampak unik. Orang Romawi menggesa orang Arab dalam perdagangan laut. Pada periode pertama himyar ini, puncak kejayaan orang-orang Arab Selatan telah berlalu. Ketika orang-orang Yaman memonopoli rute perdagangan di Laut Tengah, mereka berkembang menjadi bangsa yang makmur, tapi kini kendali tersebut lepas dari genggaman mereka. The Periplus of the Erythraean, tahun 50 hingga 60 Masehi, catatan pertama tentang perdagangan dengan Timur yang tercatat dengan apik, di antaranya menggunakan perahu-perahu layar yang dibuat dan dipimpin oleh kekuatan Barat, menandai titik balik gelombang perdagangan. Jalur darat utama yang melintasi daerah bulan sabit subur dan menghubungkan Eropah dengan India, yang menjadi sumber sengketa berkepanjangan antara kerajaan Persia dan Romawi, sebelumnya telah menghadapi ancaman dari Alexander, tetapi rute perjalanan laut di sebelah selatan ke arah India tetap berada dalam pengawasan orang-orang Arab, hingga menjelang abad pertama Masehi. Tugas mereka adalah mengumpulkan produk-produk dari negeri mereka, dari Afrika Timur dan India, kemudian mengangkutnya dengan unta ke arah utara dari Ma'arib melalui Mekah menuju Suriah dan Mesir, dengan tujuan menghindari mara bahaya di Laut Merah. Namun, jika memilih transportasi laut, mereka bisa melalui Laut Merah menuju terusan, bersambung dengan salah satu sisi sebelah timur Sungai Nil, atau melalui bagian selatan Laut Merah menuju Wadi Al-Hamamah, kemudian menyeberang gurun Mesir menuju Thebes atau dari Sungai Nil ke Memphis. Jalur darat melalui Hijaz dipenuhi pos-pos keamanan bangsa Himyar. Strabo menulis bahawa perjalanan kafilah dari Minya menuju Ailana Al-Aqabah memakan waktu 70 hari. Ketika semakin banyak orang Barat yang menyukai pakaian, parfum dan rempah-rempah Timur, orang-orang Arab Selatan menaikkan harga produk mereka, terutama wewangian dan maireh, serta menaikkan pajak atas barang-barang luar yang melalui daerah kekuasaan mereka. Pada saat yang sama, mereka semakin memperketat pengawasan terhadap rute-rute perdagangan yang menjadi sumber kemakmuran mereka. Petra dan berikutnya Palmyra menjadi rekanan mereka dalam sistem perdagangan ini, dan sama-sama menikmati kemakmuran itu. Tapi kini situasinya mulai berubah total. Ketika Mesir yang berada di bawah kekuasaan Ptolemeus kembali menjadi kekuatan dunia, mereka melakukan upaya pertama untuk merebut supremasi laut dari tangan orang-orang Arab Selatan. Ptolemeus I, tahun 285 hingga tahun 246 SM, membuka kembali terusan Nil Laut Merah yang telah digali oleh Sesostris sekitar 7 abad sebelumnya. Jalur masuk armada dagang Ptolemeus ke perairan yang memisahkan Mesir dengan Arab, mengawali berakhirnya aktivitas perdagangan orang-orang Himyar.
Romawi yang merebut Mesir dari Ptolemeus sekitar pertengahan abad pertama sebelum Masehi, meneruskan kebijakan Ptolemeus dalam hal persaingan ke lautan dengan orang-orang Arab dan dalam upaya membebaskan Mesir dari ketergantungan perdagangan dengan Yaman. Sejak masa Pliny, warga Romawi sudah mengeluhkan tingginya harga yang ditetapkan dan harus dibayar tunai oleh para pedagang Arab Selatan untuk berbagai komoditas dagang, kerana barang yang mereka butuhkan lebih banyak ketimbang barang yang mereka jual. Orang-orang Abyssinia yang tidak puas dengan pembagian keuntungan yang diberikan oleh tetangga mereka di timur, kini mulai membangun persekutuan dengan Romawi. Pada masa Romawi awal, orang Yunani atau Romawi, mungkin untuk melayani kepentingan maritim Abyssinia, mulai merintis rute pelayaran baru, menghadapi semua risiko bahaya dan perubahan arah angin musim, dan berhasil kembali dengan selamat ke Iskandaria sambil membawa kargo berisi barang yang sangat dibutuhkan dan bernilai tinggi, termasuk kayu manis dan lada yang berasal dari India, komoditas yang selama ini dianggap oleh orang-orang barat sebagai tanaman asli Arab. Hippalus Columbusnya dunia perdagangan Romawi, kemudian diikuti yang lainnya, akhirnya berhasil memecahkan monopoli orang-orang Arab. Meski demikian, keuntungan penuh dari temuan perubahan musim angin laut dan rute pelayaran baru langsung ke India baru diperoleh pada masa belakangan. Jalan masuk kapal-kapal Romawi ke lautan India menjadi isyarat berakhirnya kemakmuran orang-orang Arab Selatan. Kemunduran ekonomi, seperti biasanya mengakibatkan keruntuhan politik. Satu demi satu, Petra, Palmyra, dan Mesopotamia di sebelah barat laut jatuh ke dalam cengkeraman Romawi. Kerajaan Himyar kedua. Sekitar tahun 300 Masehi, gelar-gelar raja di Arab Selatan berubah menjadi raja penguasa Sabah, Zuraidan, Hadramaut dan Yamanat. Hal ini menunjukkan bahawa pada masa ini Hadramaut telah kehilangan independensinya. Embel-embel di belakang gelar raja terus bertambah bersamaan dengan direbutnya wilayah-wilayah lain, meliputi daerah pegunungan Arab dan Tihamah. Wilayah Yamanat atau Yamanah mungkin meliputi seluruh daerah pesisir sebelah selatan. Tihamah mencakup kawasan pantai laut timur di sebelah barat Sana'a. Setelah dikuasai oleh orang-orang Abyssinia dalam waktu singkat, sekitar tahun 340 hingga tahun 78 SM, Raja-Raja Himyar kembali menggunakan gelar-gelar mereka yang panjang dan mempertahankan kekuasaannya hingga tahun 525 Masehi. Pada tulisan-tulisan Aksum dari pertengahan abad keempat, kerajaan monarki Abyssinia mengklaim sebagai Raja Aksum, Himyar, Raidan, Habasyah, Sal dan Tihamah. Ini bukanlah kali pertama dan bukan sekali ini saja orang-orang Abyssinia menguasai wilayah Arab. Sebelumnya pada abad kedua dan ketiga Masehi, mereka berhasil membangun otoritas sementara di berbagai pelosok Arab Selatan. 9 Raja Himyar pada periode ini bisa kita ketahui dari berbagai tulisan. Tubak adalah gelar raja yang bisa dijumpai, bahkan dalam literatur Islam. Di antara raja-raja Himyar yang dikenal dalam legenda-legenda Arab belakangan adalah Shammar Ya'ash, yang dikisahkan telah menaklukkan berbagai wilayah hingga ke Samarkand. Menurut legenda itu, nama Samarkand diambil dari nama sang raja. Raja lainnya adalah Abu Karib As'ad Kamil atau Abi Karib As'ad,
sekitar tahun 385 hingga tahun 420 Masehi, yang diriwayatkan telah menaklukkan Persia dan kemudian memeluk agama Yahudi. Ingatan terhadap yang terakhir ini masih terlihat segar dalam kisah-kisah petualangan Arab. Periode Himyar yang terakhir ini ditandai dengan diperkenalkannya agama Yahudi dan Kristen ke Yaman. Agama di Arab Selatan pada dasarnya adalah sebuah sistem perbintangan yang memuja dan menyembah dewa bulan. Bulan yang disebut Sin oleh orang-orang di Hadramaut, disebut Wat, cinta atau pecinta, atau Ayah, oleh orang-orang Minya, disebut Al-Makkah, Tuhan pemberi kesehatan, oleh orang-orang Sabak, disebut Am, paman dari jalur ayah, oleh orang-orang Karaban, merupakan simbol paling sakral yang dipuja di kuil mereka. Bulan dianggap sebagai dewa laki-laki dan kedudukannya lebih tinggi dari matahari, Syams, yang merupakan pasangannya. Atstar, Venus, mirip dengan Tuhan perempuan orang Babilonia, iaitu Ishtar, atau Ashtar menurut orang-orang Finisia. Anak laki-laki mereka adalah anggota ketiga dari tiga serangkai itu. Dari pasangan benda langit ini lahir benda-benda langit lain yang dianggap sebagai Tuhan. Tuhan orang-orang Arab Utara, Al-Lat, yang disebutkan dalam Al-Quran, mungkin merupakan nama lain dari Tuhan Matahari. Agama Kristen mazhab monofisit, bahawa Isa memiliki sifat tunggal yang tidak bisa dipisahkan, iaitu ia mengandung unsur Tuhan sekaligus unsur manusia, perlahan-lahan mulai terdesak di utara, terutama di Suriah, pada masa-masa paling awal. Para misionaris Suriah yang menyelamatkan diri dari hukuman, mungkin masuk ke Yaman pada masa tertentu yang belum kita ketahui pasti, tapi duta Kristen pertama ke Arab Selatan sepanjang yang kita baca diutus oleh Raja Konstantius pada tahun 356 di bawah pimpinan Theophilus Indus seorang Arya. Motif sebenarnya di balik misi ini adalah kepentingan politik internasional masa itu dan persaingan antara kerajaan Romawi dan Persia untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah Arab Selatan. Theophilus berhasil membangun sebuah gereja di Aden dan dua gereja lainnya di daerah Himyar. Najran yang mulai mengenal agama Kristen mazhab monofisit yang dibawa oleh seorang pendakwah dari Suriah bernama Taimiyun, memeluk agama baru ini sekitar 500 Masehi. Ibni Hisham dan Al-Tabari memaparkan kepada kita kisah tentang sang asketik ini, yang ditangkap oleh kafilah Arab dan dibawa ke Najran. Yakub dari Saroj, meninggal tahun 521, menulis sebuah surat pelipur lara dalam bahasa Suriah kepada orang-orang Kristen Najran. Umar ibn Khattab, Khalifah kedua, mendeportasi tahun 635 hingga tahun 636 Masehi ke Iraq orang-orang yang enggan memeluk Islam. Pada akhir tahun 840 Masehi, kita mendengar munculnya Mar Petrus, seorang uskup untuk wilayah Sana'a dan Yaman. Agama Yahudi juga tersebar di Yaman pada masa pemerintahan Himyar. Dari sanalah kemungkinan awal penyebarannya ke Arab Utara, mungkin sebagai akibat dari penaklukan Palestina dan penghancuran Yerusalem oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Berdasarkan nama-nama yang ada, kebanyakan orang Yahudi di Arab tak pelak lagi merupakan orang Aramaik dan orang Arab yang masuk agama Yahudi, bukan keturunan langsung Ibrahim. Pada paruh pertama abad ke-6,
agama orang Ibrani ini memiliki pengaruh besar di Yaman sehingga Raja Himyar yang terakhir, Zu-Nuwas, seorang keturunan Tuba As-Ad Kamil, juga memeluk agama Yahudi. Tampaknya semua orang Yahudi di Yaman yang berjumlah ratusan ribu itu kemudian pindah ke Israel setelah tahun 1948. Persaingan antara para penganut dua agama monoteis baru di Arab Selatan ternyata memicu munculnya kekerasan. Tentu saja Zu-Nuwas yang mewakili semangat kekuatan nasionalistik mengasosiasikan orang-orang Kristen pribumi dengan penguasa Abyssinia Kristen yang jelas-jelas merupakan musuh mereka. Penguasa Yahudi inilah yang diriwayatkan telah melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang Kristen Najran pada Oktober tahun 523. Quran Surah Al-Buruj ayat 4-8. Menurut literatur Arab, Zu-Saklaban atau Suluban berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan kepada Raja Justin I, Raja Bizantium saat itu yang dipandang sebagai pelindung orang-orang Kristen. Kemudian Justin I menulis surat kepada Negus Raja Najasyi di Abyssinia. Dalam berbagai tulisan dikenal dengan sebutan Kalb il-Ashbeha karena ia merupakan kekuatan Kristen yang paling dekat dengan tempat kejadian. Negus diriwayatkan mengirim 70,000 tentaranya melintasi Laut Merah ke daratan Arab di bawah pimpinan Aryad. Serangan itu termasuk dalam suatu jaringan politik internasional yang berlangsung saat itu. Bizantium meminta Abyssinia mengirimkan suku-suku Arab yang berada di bawah pengaruhnya dan mengerahkan mereka untuk melawan Persia. Pasukan Abyssinia memenangkan pertempuran pada tahun 523 dan tahun 525. Pemimpin pada kemenangan kedua adalah Abraha, dikenal juga dengan Abraham, yang mengawali kariernya sebagai perwira di bawah komando Aryad, tetapi kemudian berselisih dengan atasannya itu dan akhirnya menjadi komandan tertinggi. Menurut At-Tabari, Zu-Nuwas yang memacu kudanya dengan kencang, terjun ke dalam gelombang laut dan lenyap untuk selamanya. Begitulah runtuhnya kerajaan monarki Himyar yang terakhir, sekaligus menandai awal lepasnya kemerdekaan Yaman. Kenangan yang tersisa dari kebesaran dinasti Himyar kuno adalah nama sebuah suku di timur Adan Himyar. Periode kekuasaan Abyssinia. Meski orang-orang Abyssinia pada awalnya datang sebagai penolong, tetapi pada akhirnya mereka tetap berposisi sebagai bangsa penakluk. Terbukti kemudian, mereka menjadikan wilayah taklukannya sebagai koloni, dan dari tahun 525 hingga tahun 527 tetap menguasai daerah yang sebelumnya pernah dikuasai oleh leluhur mereka sebelum akhirnya bermigrasi ke pantai Afrika. Abraha, gubernur koloni Aksum yang terkenal, membangun sebuah katedral terbesar pada masanya di kota Sana'a yang kini menjadi ibu kotanya. Katedral itu yang dibangun di atas reruntuhan kota Ma'arib kuno dan disebut oleh para penulis Arab sebagai Al-Kalis atau Al-Kulais. Al-Kulais berasal dari bahasa Yunani, Ekkochsia, yang berarti gereja, kini tinggal situsnya saja. Orang-orang Abyssinia Kristen jelas berhasrat untuk mengkristenkan negeri itu dan menyaingi masyarakat pagan di Mekah, yang saat itu menjadi pusat ibadah haji di utara.
Penguasa Abyssinia mengincar kota itu kerana ibadah haji saat itu menjadi sumber pendapatan terbesar bagi mereka yang tinggal di kota itu, juga bagi daerah-daerah yang dilalui para peziarah. Para penguasa Abyssinia tampaknya berhasil mengembangkan tempat suci keagamaan di selatan yang diharapkan akan menarik banyak pengunjung dan bertujuan untuk menyaingi tempat suci di Hijaz. Dan sesungguhnya ingatan akan persaingan keagamaan dan ekonomi antara dua daerah itu dilestarikan dalam kisah-kisah setempat, di antaranya menceritakan dua orang pagan Arab dari suku Fukaim, yang kerana mengagungkan dan memuja Kaabah, mengotori katedral di Shana'a pada puncak sebuah ritual, sehingga mendorong Abraha untuk mengirimkan pasukan ke Mekah. Peristiwa itu diriwayatkan terjadi pada kelahiran Nabi Muhammad, yakni pada tahun 570 atau tahun 571 Masehi, tahun yang dikenal dengan sebutan Al-Fil Tahun Gajah. Tentara Abraha yang disertai pasukan gajah bergerak ke utara dan membuat terkesan orang-orang Arab di Hijaz yang belum pernah melihat gajah. Tentara Abyssinia ini dihancurkan oleh virus kecil, atau menurut Al-Quran oleh kerikil kecil. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada periode itu adalah peristiwa yang diabadikan dalam literatur Islam sebagai jebolnya bendungan besar Ma'arib yang disebabkan oleh banjir besar. Al-Isfahani yang mengkhususkan buku ke-8-nya untuk merekam sejarah Raja-Raja Himyar, selesai ditulis tahun 961 Masehi, menyebutkan bahawa peristiwa tragis itu terjadi 400 tahun sebelum kedatangan Islam, tetapi catatan Yaqut ternyata lebih mendekati kebenaran. Yaqut menyebutkan bahawa peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan orang-orang Abyssinia. Puing-puing reruntuhan bendungan itu masih bisa disaksikan pada masa sekarang. Sejumlah tulisan Arab Utara tentang kejadian tersebut yang ditulis sekitar tahun 542 hingga tahun 543 Masehi, pada masa Abraha saat ini telah ditemukan dan dipublikasikan oleh Glasser.